Kayaknya harus gini. Kayak kalau misalkan kita tuh punya pasangan gitu ya, lagi harusnya kita kayaknya diam gini pakai bulu mata. Iya, cantik loh. Terus sampai subuh gitu ya. Kecuali dia berangkat kerja baru kita bersih mukanya gitu. Maaf ya guys, lobet. Tapi masih on loh, Mam. Oh ya dong, jelas. Tapi Siapa dulu tukang make upnya? enggak, berarti Mam itu Herdan. pinter ngerawat make up, nggak salah-salah. Kan kadang ada orang yang kayak rusak. DP lover Arbilion. Ayo sayang, tidak boleh ikut campur urusan pribadi yang aneh-aneh ya sayang ya. Mami malam besok nggak ngejuri ya? Besok hari apa ya? Besok nggak ada. Oh Senin, enggak, aku hari Selasa sayang. Ya inget ya, jangan bicara tentang hulek, dugong, gajah, duduk. Nah, aku lagi jatuh cinta nih, aku lagi berbunga-bunga. Jadi tolong, aku yang cantik dong ini. Jadi tolong ngomongnya itu sebentar. Mau foto kau? Pap doang. Jadi ngomongnya itu yang enak-enak ya. Katanya kodong mau gampar. Restu 100 kali Diva Dewi Persik ini udah ngomong. Sudah dijawab dari tadi ya. Oke. Kamu baru masuk ya. Terus kamu nanti mau cut gitu video saya gitu. Ya. Sudah aku marahin, sudah aku cerewetin manajernya si Gajah Duduk, sudah. Masih kurang. Kan tadi si Gajah Duduk dan kawan-kawan itu lagi upload foto apalah nggak ngerti dengan statusnya dan sebut nama saya. Sudah aku telepon. Kalau aku nggak pakai mencelang-menceling, nggak pakai sindir-sindiran, udah gua telepon. Sudah aku telepon, ya. Langsung dihapus sama dia, ya. Siapa namanya itu? Namanya siapa sih? Bocong siapa atau siapa itu katanya? Bencong atau siapa sih namanya? Nggak ngerti gue. Nggak ngerti lah gue tadi namanya itu. Nggak, karena gue nggak kenal juga. Dan gue nggak kenal dan juga gue nggak mau kenal. Ya. Jadi ketemu gaplokan aja mah kurang ajar. Oh saya orangnya bukan hanya sama si Gajah Duduk aja, sama siapapun. Kalau misalkan saya punya anak saya itu dikata-katain, dihina, tak gaplok sama saya. Siapapun itu orangnya. Bener. Saya rasa itu akan dialami oleh para ibu-ibu yang mempunyai anak. Tapi kan Mami DP, gue bosen banget. Gue lagi jatuh cinta ngomongin tentang si Gajah Duduk. Aduh, nggak males banget gue. Ya kita ngomongnya ya tentang percintaan aja ya. Tentang James Bond. Katanya Mami nggak nyindir dia. Bodoh amat. Kata dia itu dia siapa? Kenal aja gua kagak. Ketemu sama mukanya aja kagak pernah. Hah? Siapa dia? Dia itu siapa? Ketemu sama Dewi Persik aja nggak pernah. Hah? Si Gajah Duduk itu nggak pernah ketemu sama gue dan gue nggak kenal sama dia. Terus dia bilang tadi si manajernya, tapi aku kenal sama Mami DP. Jelas. Siapa yang nggak kenal sama Dewi Persik? Gimana sih? Lah kalau gue kagak kenal sama dia, gimana sih? Gue cuma juri di situ. Jadi nggak usah ngatur-ngatur masalah virtual gift. Virtual gift tuh urusan Indosiar. Ngapain lu? Ya kan gue gak nyentil Dewi Persik. Sama aja lu ngomongin Shakira masalah lirik-lirik yang lain-lain. Lah sama aja kan berkaitannya dengan juri. Lah gue siapa kalau bukan juri? Oh gimana sih? Mami Milen kemarin dikasih cincin sama fansnya. Mami saksinya. Oh iya benar itu. Nah pertanyaan saya, kan aku gak nyindir Dewi Persik. Loh, saya kan juri di sana. Yang kamu lihat itu siapa di sana? Saya kuntilanak itu. Jelas-jelas Dewi Persik di situ. Hei, yang suka nyanyi penonton belum dikasih maunya terus meminta, budek gitu. Nggak denger itu siapa yang nyanyi? Hah? Penonton belum digoyangin saya.
tak bergairah. Penonton sudah digoyangin saya, tidak berdaya. Budak itu siapa itu kalau bukan juri? Nah, aneh banget ya. Gue nggak pernah ganggu-ganggu orang. Jadi kalau jangan memutarbalikkan fakta, nggak ada. Gue lagi jatuh cinta, gue lagi bucin, tiba-tiba di TikTok gue live, gue dikata muka dukun, gue dikata muka susuk, gue dikatain juri tidak berkompeten, gue dikatain salah lirik itu ini kata si lah, lupa sama kalimat itu, lupa. Mungkin aja dia nggak punya telinga, bisa jadi. Ya bisa jadi. Makasih Hana cantik. Jangan kalian ganggu mami digampar kau sama. Nggak usah lah ngata-ngatain orang miskin, itu nggak boleh gitu loh. Nanti kamu dimiskinkan loh sama Allah. Nggak boleh kata-kata hei kau miskin, hei kau, nggak boleh gitu loh. Apa ngatain orang yang memberikan virtual gift miskin, nggak boleh. Lupa, lupa itu gajah bengkak tuh ngatain orang yang memberikan virtual gift miskin, lupa. Amnesia, amnesia. Kan ngatain orang-orang yang memberikan virtual gift buat anak-anak dangdut Akademi 7 katanya itu miskin, lupa. Kok lupa sih? Amnesia atau kayak gimana? Nggak boleh kayak gitu. Nggak sebanding kau berantem sama anak-anak usia 15 tahun. Itu anak-anak di Dangdut Akademi 7, anak-anaknya masih 15 tahun usianya. Perlu dibina, perlu dibimbing, perlu dididik, perlu disayang, perlu diarahkan. Bukan malah dijulitin. Bukan, aku kan cuma sekedar mengkritik. Apa bedanya mengkritik iri hati sama mengkritik untuk membangun? Nah, itu berbeda gitu loh. Kalau ini kan mengkritik iri hati gitu. Giliran saya bahas, aku kan tidak mengarah ke Dewi Persik. Lah, itu kan program gue. Gue kerja di situ juga. Nah, gimana ceritanya kamu? Anak-anak itu rata-rata yang ada di Dangdut Akademi 7 itu kalau kalian ngeliat kehidupan mereka itu yang April dari pengamen, kebutuhan sehari-hari aja mereka makannya kurang dari ngamen. Kadang April itu pada waktu nyanyi itu nyanyi di TikTok itu dari pagi sampai ke pagi untuk dapat koin untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Itu April. Terus Arbil juga sama, dia mencari duit untuk membantu keluarganya. Begitupun juga teman-teman yang lain. Robi, ibunya juga penjual makanan, menjajahkan makanan. Ibunya sudah tua, kesana kemari. Terus tiba-tiba dikasih gift kayak The Boss atau The Sultan sama orang-orang yang memang mengidolakan mereka dan atau orang-orang yang memang berempati. Terus dikata-katain. Orang yang kata-katain itu waras nggak, pertanyaan saya? Andre Stewart, saya sudah telepon manajernya. Aku udah telepon manajernya. Manajernya udah tahu nomor aku kan? Kalau mau ketemu, ayo ketemu sama aku. Gak usah ngomong di sosmed. Ya, aku gak pernah takut. Aku sudah telepon tadi sama manajernya. Kamu gak lihat tadi manajernya tadi mengupload saya dan sebut nama saya Dewi Persik. DP, kau tantang mau gampar. Mana dihapus? Aku bilang sama dia 24 jam. Kalau misalkan kau nggak hapus, kau sebut nama gue secara gamblang dan detail, gue akan laporin dulu ke kantor polisi. Kalau gue nggak pernah sebut nama, gue bilang cuman Kodong Gajah Bengkak. Kecuali gue sebut namanya. Kodong Gajah Bengkak siapa sih, pertanyaannya? Ngapain lo ikut campur urusan pekerjaan orang, ikut campur urusan virtual gift?
Iri banget lu. Emang para juri kayak kita ini nggak ada kredibilitasnya gitu, nggak berkompeten gitu jadi juri. Udah dikata-katain juri budek, juri ini, juri itu, banyak banget pada gagap bersyukur loh. Kita tahu anak-anak itu secara kualitasnya itu seperti apa, kita juga tahu gitu loh. Jangan asal menghina orang. Kalau misalkan idolanya tersenggol atau kepingin jadi juri, ya datang ke Indosiar. Saya, Mas, kasihan Mas, Mbak, kasihan Mbak, tolong minta jobnya dong biar aku jadi juri gitu. Bukan malah kita dikata-katain ya. Wah, Ferdiansyah udah tahu, tadi udah aku jawab tadi. Siapa yang berani mau injek leher aku? Siapa? Hah? Siapa yang mau berani injek leher aku? Sini injek leher aku. Sebelum dia injek leher aku, mati dulu dia. Gak usah tantangin gue. Gak ada ceritanya Dewi Persik itu. Dewi Persik tuh sekarang, kalaupun gak ngajakin orang untuk tarung, karena gue instaf, karena gue udah tua. Gue gak suka ribut-ribut gitu loh. Tapi kalau misalkan lu ibaratnya tantangin gue, lu jual, gue tawar. Gue masih tawar nih. Gue telepon manajernya baik-baik tadi, karena gue gak suka ngomong di sosmed. Tapi kalau lu gak bisa gue tawar dengan baik-baik, gue borong. Ya, gue udah ngomong baik-baik tadi. Gue bilang lu ajarin artis lu sopan santun kalau ngomong. Gue udah telepon, mau dengerin gak? Mau dengerin gue ngomong sama manajernya. Mau dengerin gak gue ngomong sama manajernya? Ada. Tapi kalau dia macem-macem gue kasih nanti. Gue tadi udah rekam semuanya ya. Ya kan itu bukan ngomongin Mami DP, tapi kan kita itu lagi ngomongin Shakira yang salah lirik. Pertanyaan saya, hubungannya apa? Mau Shakira salah lirik, hubungannya apa sama dia, pertanyaannya? Hah, apa? Kenapa? Kenapa harus ada virtual gift? Lah hubungannya sama dia apa? Apa hubungannya sama dia? Apa? Mau berani mau injek leher? Sini. Kalau mau injek leher gue sini. Sini, aku tungguin kalau kamu mau injek leher gue tungguin. Lu atau gue yang nanti yang akan keinjek lehernya. Ayo sini. Gue walaupun kecil-kecil kayak gini, gue lincah gue kayak monyet. Gue bisa loncat-loncat gue kesana kemari. Ayo. Jadi nggak usah apa namanya, mau cari nama. Aduh, cari pansos. Ini aku kasih tahu ya, dunia entertainment itu sempit. Kamu cari nama dengan cara nyenggol orang, lu nggak akan abadi. Percaya sama gue, gak bakal abadi. Sampai kapan? Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat. Apa yang lu lakukan tuh berkah gak dengan cara lu pingin terkenal tapi lu nyenggol orang. Gak usah jauh-jauh lah, belajar dari pengalaman. Yang nyenggol Dewi Persik terkenal gak? Pertanyaan gue. Dari dulu banyak yang nyenggol Dewi Persik, terkenal gak sampai sekarang orang-orang itu? Coba, terkenal nggak orang-orang yang pernah nyenggol Dewi Persik? Terkenal nggak pertanyaannya? Hah? Ada nggak pertanyaannya? Dari dulu kan Dewi Persik kan disakitin ini, disakitin itu. Sekarang nih ada lagi di bermunculan macam-macam, saya nggak tahu itu akun bikinan siapa. Tapi dia mengadu domba antara aku sama Irish Bella dan suaminya. Sedangkan aku sama Irish Bella tuh setiap tahun selalu ngasih bingkisan hampers. Iya sayang, di sini aja di balkon. Ada teman. Oh ya udah, pacaran ya. Enggak. Oh pantesan kau wangi banget kau. Kau pacaran di mana? Oh aku mau intip kau pacaran ya. Nah, tadi aku nyampe mana? Tadi aku nggak mau lupa aku udah. Tadi aku nyampe mana deh ngomongnya, lupa deh gue ngomong tadi. Mami di Jakarta apa di Magelang? Aku
Aku ada di Jogja. Kak, Mami Rita meninggal ya? Gak tau Mami Rita siapa ini? Haters Mila, Mami Duta lah, mau apaan sih kalian itu? Kasian lah anak-anak kecil itu dikata-katain. Aku tuh gini guys, aku tuh paling senang sama anak kecil. Aku tuh apalagi anak bayi, anak balita itu aku seneng banget gitu. Nah, terus apalagi anak-anak kecil yang masih ya ibaratnya ya kayak 15 tahun tuh kan yang masih kecil ya. Iris Bella suka kasih hampers kak. Iyalah, Iris Bella suaminya itu baik. Setiap tahun kita itu selalu tuker-tukeran hampers. Tiba-tiba ngomong apa namanya? Dewi Persik ngusir lah, itu apa gitu loh. Terus dulu aku juga pernah difitnah sama Putri Aryani. Katanya aku berantem ya sama akun-akun itu ternak-ternaknya. Kayak aku tahu tuh kayaknya itu adalah ternak-ternaknya dia. Lihat aja hidupnya nggak akan pernah bahagia karena dia selalu menyengsarakan orang. Sekarang kamu akan menerima karmanya, menerima apa yang sudah kamu tabur, dan sekarang kamu akan menuai, itu pasti. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tadi lagi ngomongin Iris Bella, iya aku lagi ngomongin Iris Bella sama aku tuh baik. Dan aku sama Iris Bella baik. Jadi kami tuh sering ngasih hampers kalau pas lagi Lebaran, Idul Fitri. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Dewi Persik mengusir, kapan? Gue juga di pagi-pagi hampir juga gak pernah ketemu sama mereka. Gue juga gak pernah ibaratnya apalagi ngusir gitu loh. Kok bisa gitu loh. Suatu saat nanti ketemu Mami DP di Dangdut Akademi 8. Oh iya boleh. Udah pasti ternaknya si Jengger diduga sih ya. Kan orang-orangnya masih ada. Orang-orangnya dia kan masih ada yang ngebiayai dia di sini. Padahal gue nggak pernah ibaratnya sindir-sindir mereka, ngomongin tentang mereka. Karena orang-orang itu lagi, terus dulu gue difitnah pakai narkoba. Sampai akhirnya aku bilang sama Bang Sandi, mereka ngambil videonya dari video aku ngeprengin si Anwar. Ceritanya ada di TikTok tuh rame FYP. Udah orang-orang menghujat aku. Pantes goyangnya kuat banget. Nyanyi 10 lagu, 15 lagu kayak orang kesurupan. Ternyata pemakai, astagfirullahaladzim. Langsung boro-boro gue make. Gue ngerokok aja enggak, apalagi minum. Langsung aku telepon sama Bang Sandi. Langsung aku bilang 24 jam kamu tidak take down. Kamu pasti saya akan dapetin. Dia langsung takut. Langsung hilang. Jadi mau fitnah apa lagi gitu loh. Kalian itu kah. Terus Mami Jengger juga fitnah Mami lesbi ya. Saya di fitnah lesbiola. Padahal Desa sendiri yang lesbiola. Kalau saya itu nggak sama cowok, ya karena saya membatasi diri saya. Emang saya cewek murahan apa harus kesana kemari sama cowok? Hah? Nggak jelas gue kesana kemari sama cowok, nggak penting. Lah ngapain? Jadi kalau misalkan aku nggak punya, dulunya kalau aku nggak punya pacar, nggak kelihatan jalan sama cowok. Terus kalau misalkan ada cowok yang tiba-tiba ngegodain aku WA, ngegodain aku DM, terus tiba-tiba nggak aku gubris, terus tiba-tiba aku dibilang lesbiola gitu. Hah? Maaf sayang, aku terlalu mahal, nggak penting buat cowok-cowok begituan, ya. Ngapain gue harus cari cowok? Cowok datang sendiri ke gue. Gak usah gue kayak gitu-gitu. Bodoh amat. Mau lu bilang gue tua, gue mau bilang apa, bodoh amat. Allah yang kasih jodoh buat gue. Mbak lulusan di Mima kasih dek, mana mungkin ngerokok. Bukan masalah lulusannya mbak. Banyak kok mbak mau lulusan pondok, mau lulusan ini, mau lulusan itu. Semua tergantung pergaulan. Tapi alhamdulillah semenjak aku di Jakarta, aku tidak menghina dunia malam ya. Aku selama aku nyanyi di klub zaman dulu, aku kalau nyanyi ya pulang.
Aku bukan tipe perempuan yang suka nongkrong nongki gitu, bukan gitu ya. Jadi kalau teman-teman aku yang lain tuh bilang kenapa sih nggak mau bergaul, kenapa sih nggak, aku memang membatasi pergaulan aku karena aku tahu ya pergaulan itu bukan berarti teman-teman aku tidak baik, mereka baik gitu. Cuman aku tahu diri aku gitu, jadi lebih baik aku membatasi diri aku. Gak cantumin nama Dewi Persik, gak makan, gak hidup, gak rame, gak viral. Nah, ya, tapi kan semuanya sudah dibalas sama Allah. Satu persatu orang yang menyakiti aku terbalaskan. Satu persatu orang yang menyakiti aku terbalaskan. Mami, IP-nya dong, apa itu? IP itu apa? Mami kenal Berta yang juri KD. Kenal dong Mbak Berta, guru vokal. Mbak Berta itu guru vokal setahu aku ya. Han, mana casnya? Di mana undangnya sayang? Mami ini berapa? Ini berapa? 2. Halo Ilwa, alumni SMA 3. Aku dulu SMA-nya SMA 3. Orang-orang pada orang-orang pada pacaran, tim-tim aku lagi pada pacaran, yang satu pada keluar, yang satu pada belanja. Kalau aku nggak suka keluar rumah. Kalau aku nyampe di kamar, ini aku di Jogja ini. Aku tadi makan gudeg Jogja, enak banget. Namanya apa itu? Gudeg Jogja. Apa itu tadi? Itu enak banget Jogjanya. Itu nggak bisa dibawa ke Jakarta ya? Itu enak banget. Banget. Aku makannya banyak tadi karena enak banget. Biasanya kan aku kalau makan 3 sendok ya. Tadi aku makannya 6 sendok, 2 kali lipat. Karena sangat enak sekali. Apa namanya tadi itu? Hana, kasih minyak kayu putih kenapa sih Han? Kenapa apanya? Ini kakinya. Mami gak pacaran. Apa pacaran itu? Ngapain aku pacaran? Aku udah punya calon suami. Aku gak usah pacaran lah. Nanti aja pacarannya pas sudah nikah baru pacaran. Yang penting kita mengobati rindu kita lewat doa. Sama-sama berdoa. Besok gak nge-host dong. Aku besok libur. Coy mana? Coy gak ikut. Coy pacaran Coy. Jadi dia gak ikut. Coy pacaran. Afik pacaran. Hanan pacaran dari tadi. Ketak-ketik terus. Video call. Terus siapa satunya lagi tuh? Gilbo pacaran. Mas Sigit pacaran, Sonman. Kak Fani udah punya suami tapi dia tadi video call mulu sama suaminya. Aduh ya Allah, sakit banget kakinya aku. Kram kayaknya. AC-nya udah matiin ya? Udah kemakan. Kamu tuh dari tadi video call terus kamu. Pijitin nih kaki aku sakit. Sayang. Video call pacaran mulu. Ajakin nikah. Iya, Bu. Pacaran. Bilang, tentara kan pacarmu kan? Iya, Bu. Bilang kamu tuh nikah, kamu disuruh ibu, kamu suruh lamar aku. Jangan mau cuman pacaran gak jelas kamu. Mainin laki-laki tuh buaya semuanya. Jadi kalau kamu laki-laki tuh bener sama kamu, jangan mau video call lama-lama, rugi. Ya kan, geng? Video call buang-buang waktu. Langsung nikah, kamu mau sama aku, sayang sama aku, minta sama orang tua aku, gitu dong. Biar gak dimainin. No. Dalam proses, Bu. Dalam proses, katanya dalam proses. Kan sesuai perjanjian, ibu dulu baru aku. Gitu. Gak seru Mami Arbil besok gak ada. Iya, habis gimana sayang? Aku besok memang gak ngejuri. Aku besok hari Selasa. Besok Arbil ya? Besok Arbil tuh belum. Kan nanti malam result. Punya besok malam besok pas. Enggak dong. Besok malam show dong. Oh, iya, Senin iya, malam show dulu. Baru hari Selasanya malam result. Iya kan? Iya,
Aduh, ya Allah. Mami apa kabar? Baik. Halo Mbak Bondeng. Afik bilangin jangan pacaran, Fik. Lu suruh editin tadi yang acara tadi, Fik. Acara Akmil, Fik. Biar ibu cepet tayang gitu di TikTok sama di Instagram gitu. Jangan pacaran mulu, lu tanggung jawab dulu baru gua bayar. Bilang. Apik. Mami benarkah merah lepas softland? Mami ngiri ya orang-orang pada pacaran. Enggak lah. Enggak, kerjaan dulu gitu. Baru apa namanya kalau udah kerjaan udah kelar, nah baru itu pacaran. Kerjaan belum beres, mana pacaran? Janganlah. Besok malam grup 2. Mami aku mau jadi calon mantu Mami. Aduh anakku masih kecil sayang. Anakku masih 18 tahun loh pacaran. Nanti dia berkarir dulu kalau udah usianya 22. Nah baru boleh Mas Gabriel pacaran. Usianya masih 18 tahun Mas Gabrielnya. Aduh kenapa ya gini kayaknya ya. Lucu banget netizennya ya Kak Dewi. Nah itu sakitan. Iya betul sayang. Besok itu bukan malam result ya. Besok itu Arbil itu malam show ya. Mami tadi keren masa sih? Besok itu di Dangdut Academy 7 itu show kan? Iya kan? Mami kawal Mila dan Valen sampai jodoh. Iya, kalian support mereka. Ya, kalian support mereka yang baik-baik. Antar fans juga jangan berantem. Yang kompak. Nah, itu anak-anak itu tuh kasihan guys. Mereka itu banyak tekanan, banyak PR. Yang gak gampang loh, mereka itu di asrama juga dituntut untuk ngafalin lagu, dituntut untuk latihan nari, dan bukan hanya satu lagu loh, kasihan loh gitu. Jadi mereka kan pingin ngasih yang terbaik. Kalau misalkan ada kesalahan di saat di panggung, itu buat saya pribadi ya, itu sesuatu hal yang wajar, pasti mereka juga pingin kasih yang terbaik gitu. Semalam Jayanti best Kak. Oh ya, suka ya Jayanti. Jadi ceritanya kan aku kan kalau ngejuri itu selalu bilang gini, Jayanti gitu. Tadi jatuh pas futsal. Oh ya, masa? Terus masa sih jatuh? Enggak lah. Matanya merah. Mataku. Oh iya, aku buka softline aja dulu deh. Mbak Dewi di Magelang. Enggak sayang. Aku di apa namanya? Aku di ini Jogja. Kan aku tadi bilang aku ada di Jogja. Ini gak bisa kesinian apa? Allahu Akbar. Pada pacaran anak-anak di bawah. Pengen disapa besanan sama Ayu Ting Ting Mbak. Gitu ya. Ini siapa namanya anaknya lupa. Apik, Bu. Fik, kamu jangan pacaran dulu sayang. Pacaran. Iya, kau kan pacaran Fik. Ya gimana dong? Tapi aku nurut sih. Emang kalau kata ibu putus ya udah putus, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya pacar kamu tuh ada berapa? Aku nggak terikat. Maksud kamu HTS? Iya, aku cuman kayak buat nemenin aku saat gabut aja. Gimana tuh, Bu? Kerjain dulu itu editnya cepetan. Abis itu baru pacaran. Ya Bu, maaf ya. Tapi aku boleh nggak? Apa? Mau keluar? Enggak.
Apa? Editnya di luar. Ngeditnya dong. ya nggak apa-apa tapi cepetan aku mau tayang soalnya di Instagram sama di itu di apa TikTok. Siap ibuku. Ibu jangan pusing-pusingin tadi ya bu. Yang mana? Ya orang-orang sirik itu fitnah segala macam. Enggak lah ngapain. Bagus. Sejak kapan Dewi Persik pusingin kayak begituan? Betul. Baru juga bukan angin beliung. Baru angin apa itu sepoi-sepoi. Ibu tuh udah ngelautin badai guys, masih sakit sama gerimis. Gila. Mahal nggak ternyata? Ada. Cinta itu ketika dua insan saling berkomunikasi. Apa maksudnya? Apa sih, Bek? Apa mami apa sayang lagi hamil? Oh buat Mayang yang lagi hamil. Aku izin ya lari dulu untuk Lari dari kenyataan lo. ini udah. Baca dong bu. Baca dong. Akademi Militer guys. Aku kan calon ini bu. Calon apa? Perwira. Cep. Gak cocok banget tapi Kak Afi ganteng jangan pacaran dulu ya katanya. Emang Sumi mau ya 2 kali Arbil tampil nggak ada mami. Iya ya. Nanti coba ya. bentar. Mami suka nggak sama lagu Cirebonan, Tarling gitu nggak? Suka itu kan yang kulo mau wis ble sanggup urip karo sampean watake doyan demenan. Daripada dilelara mending sun pilih pisah pegatan-pegatan baik. Gas gak bu? Ngomongnya sing setia tapi nyatanya dusta. Kulo sing baking rendah, sing penting bahagia. Timbang karo sampean sing selalu gawe lara. Mending dadi dayuni, dadi dayuni. Hei, rondo ayu jarang dikeloni. Mana minta? Iya, iya nanti gue dikeloni laki gue lah udah nikah. Gimana mau dikeloni orang gue belum nikah? Saat ini udah dikeloni. Gak mau, murahan banget kau dikeloni. Dikeloni dengan bumbu-bumbu manja dari dia. Bu. Oh iya, oh iya gitu dong, iya dong. Dia mah best dia Gak banyak mah. ngomong tapi aksi gitu. Iya dia mah best. Dia hanya menyentuh aku nanti di saat kita sudah menikah. Gini, Bu. Itu laki-laki yang begini namanya best. Gini bu, perintah dari bapak gitu. Aduh, masya Allah. Dayuni, rondo ayu jarang dikeloni, iya sayang. Iya kan memang janda jarang dikeloni ya nggak ada suaminya kan ya jadi gitu ya kan nyanyi Duda Araban dong saya Duda nih. Duda Araban tuh yang gimana Duda Araban? Laki rapi turung teka gitu ya. Cari Arab milikku lah, tapi bareng wis teka malah sundi tinggal lunga. Kakang balik maneng kalau rapi nih gitu ya. Gabung sama Mai Mami. Emang Ibu Mai ada di mana? Ibu Mai aku. Ibu Mai aku tuh ada di mana? Ibuku itu ada di mana ibuku? Hah? Ibuku itu ada di mana? Ini James makin gemai tolong urus biar kurus. Enggak, segitu aja. Karena kalau aku dipeluk aku bisa sembunyi. Jadi aku bisa sembunyi dari para hujatan-hujatan setan-setan kuntilanak. Kalau dia kurus, aku gak bisa sembunyi. Yang ada, aku kelihatan. Kalau misalkan dia segitu aja, aku dipeluk, aku bisa sembunyi di dadanya. Ada diriku. Ada kumis. Nanti kalau sudah halal, iya dong. Oh, belum halal kok mau dikeloni. Bisa sembunyi ngakak banget mana?
Cantik kan wangi. Aduh. Mbak Dewi 40 hari tantenya ya. Emang James Bond siapa sih? Biar pada tahu aja. Enggak, karena aku kan ngejuri. Mami Rondo itu artinya janda ya, iya. Aku kemarin nggak bisa datang ke tempatnya almarhumah Tante Joyce karena kebetulan ada halangan, aku ngejuri kan. Pas harinya sama kan gitu. Kan kemarin tuh berturut-turut aku ngejuri di Indosiar gitu. Halo, teh pesek. Maaf sayang, aku bukan ngatain kamu pesek ya. Maafin nama kamu soalnya kayak gitu. Nyanyi Saestu. Mami kangen gak sama Sri Devi? Kangen dong. Sri Devi itu anak muda, umurnya 17 tahun. Cantik, suaranya bagus, bodinya aduhai. Anaknya menarik, anaknya sopan. Dan mami suka, sayang sama dia. Jalan-jalan ke Sidrap, Mami DP ditunggu Sidrap. Iya, gara-gara aku belain Shakira Sidrap. Duh, ya Allah. Aku dihujat, kurang ajar emang. Wong-wong iku. Mami greget gak sama Suci? Oh, kemarin aku greget sama Suci aku. Karena aku kasihan aku ngeliatin si Mila itu. Mila itu lagi baper beneran guys, kayaknya guys. Jadi aku nggak tega, aku tuh paling gimana ya, aku tuh kalau nggak tahu ya, mungkin aku tuh orangnya tuh gampang terenyuh, gampang kasihan sama orang, jadi ya gitulah. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba dari aku tuh bisa membaca perasaan orang gitu loh, aku tuh peka gitu, jadi aku tiba-tiba langsung aku peluk, dia minta peluk, dia bener-bener meluk aku tuh sambil pegang tangan aku erat gini banget. Hah? Mau kemana kak? Tuh Kak Fani pacaran juga. Astagfirullah, aku ditinggal. Kalian tuh mau kemana? Di Jogja ada apa? Ini bukan malam minggu kak. Di bawah-bawah situ apa? Kok di Jogja jalan kaki? Enggak, aku nggak mau rame-rame. Aku di kamar aja. Di kamar aja lah, temenin aku. Astaga. Hah? Kan saya di Jogja nggak keluar di jalan raya. Ya wis lah. Live bareng Ibu Mae. Taruh aja HP-nya Mami. Enggak, aku lagi kayak gini. Mami ada seremnya tapi cantik banget. Hah? Kok kamu bilang mukaku serem sih? Kamu jangan bilang gitu dong. Aku tuh kesel loh, aku tuh dibilang muka serem itu yang gimana nih guys. Soalnya itu dari kemarin tuh aku tuh blok-blokin di TikTok tuh sampai keriting. Nggak tahu tuh itu ternaknya siapa. Itu ngatain aku muka dukun sama muka susu. Kurang ajar wong iku Jen. Nggak ada kerjaan kayaknya dia itu ya. Emang mukanya aku tuh emang ada apanya? Kenapa mereka ngatain aku muka susuk, muka dukun? Hah? Aku tanya guys, kenapa? Apa gitu? Aku tuh ngapain gitu loh. Aku kok dibilang muka susuk, muka dukun gitu loh. Aku loh kalau ketemu sama ibu-ibu, aku nyanyi aja di acara Akmil. Ibu-ibu tadi pada pingin cium pipi aku. Pingin cubit pipi aku, kok aku dibilang muka dukun loh. Kenapa kok aku dibilang muka dukun? Emang ada yang salah sama mukanya aku? Ya. Bukan serem tapi tajam. Kalau aku marah ya aku tajam gitu. Tiba-tiba lo guys bisa seambrek tuh 10 grek gitu di TikTok. Udah gitu nanti aku upload lagi nih. Dikatain muka dukun mandul, brek gitu, banyak mandul gitu. Astagfirullahaladzim. Gimana nggak aku kayak setan gua ngamuk kemarin ya gitu. Maksudnya itu kemarin baru adem ayem perasaan TikTok gue. Sekarang nggak kelar gitu loh. Hah? Kemarin kalian tahu kan guys, aku tuh pasti kalem guys kalau nggak ada yang nyenggol guys. Itu dari kemarin udah ngatain gua mandul, ngatain gua muka dukun, terus ngatain gua muka susuk,
oke lah bodoh lah gitu. Yang membuat aku marah tuh mandul. Itu yang sebel banget, dan itu bolak-balik ngatain aku yang kayak gitu. Aku tuh kesel gitu loh. Ya, ngatain kayak gitu, jahat gitu loh. Jahat gitu, menurut aku itu jahat gitu. Jadi aku tuh kalau udah marah di TikTok sampai kalian tuh lihat ada bertebaran keluar, itu ya karena itu. Karena ada kata-kata itu gitu. Macem lah namanya manusia. Mami harus di OP mami biar gak dikatain lagi. Hah? Aku harus di OP? Mbak Dewi, James Bond gak punya kumis. Gak apa-apa gak punya kumis. Kumis tipis boleh lah, tipis-tipis boleh. Aku juga gak suka kalau kumisnya tebal gitu. Kayaknya gak suka aja kalau kumis tebal, nggak suka. Mungkin harus di OP mami biar gak dikatain lagi. Ih, apanya yang mau di OP? Orang mukanya aku udah sempurna. Mukanya aku ciptaan Allah ini udah bagus. Kenapa aku disuruh OP? Minta pembersihan. Kenapa muka aku disuruh OP? Hidung aku mancung, mata aku bagus, bibir aku bagus, pipi aku bagus. Apa yang mau aku OP? Kalau aku mau OP itu bukan di OP kali. Di treatment. Misalkan kayak isi lemak di bawah. Diisi lemak. Karena kan kecapean gitu. Ya kan? Gak jelas udah sempurna seluruh badan juga aneh orang. Iya benar yang ngatain mandul. Pasti kena batunya. Amin. Tuh. Kenapa lagi sih? Ya Allah tuh kan lihat kan. Kram ini. Live TikTok nih enak di situ. Live di TikTok. Live di TikTok. Soalnya live di TikTok kebanyakan kadang saya nggak live di TikTok aja orang-orangnya kayak gitu. Harusnya kita tadi Juli ya. Tapi ibu capek nggak? Besoknya suaranya loh. Kan besok Eka kan libur, istirahat. Yang besok sayang. Ya udah kalau aku mau live di TikTok aku harus jualan guys. Kalau nggak jualan aku ngapain? Misaran suara biar nggak kejepit saat nada tinggi nih. Suara biar nggak kejepit di saat nada tinggi. Kamu harus bisa melatih tenggorokan kamu supaya mempunyai range vokal yang lebar. Jadi ketika nada tinggi, kamunya nggak capek gitu. Gitu guys. Kalau nggak Afik suruh kesini Han, kita jualan aja yuk Han, biar cepet kelar Han. Ya kan kemarin aja lumayan 2 jam. Iya yuk. Jangan nih, jangan di IG soalnya lebih adem, di TikTok bikin emosi. Iya bener, di TikTok tuh bikin emosi banget di TikTok tuh. Hah? Orang tiba-tiba masuk, tiba-tiba bisa ngatain aku loh. Aku kenal aja sama dia itu enggak. Mami kalau udah jam segini mamam nasi enggak? Tadi aku makan sebelum maghrib. Sebelum maghrib aku makan, tapi kalau lapar aku makan karena aku ada GERD. Tapi olahraganya aku tuh kenceng guys. Jadi gimana? Aku tuh olahraganya tuh kenceng. Kalian tahu kan kalau aku olahraga itu dipeting-peting kayak kepiting gitu Sabar Bu. Aku udah kurang sabar ya opo Mas Alfa Romeo. Aku tuh wis kalem iya. Ditegesin iya, pada kurang ajar. Orang-orang tuh mohon maaf nih ya, mohon maaf banget yang ngatain aku tuh kadang rumahnya kayak kandang sapi. Kok nggak ngaca gitu loh. Kenal aja saya enggak. Pekerjaan yang paling zolim itu adalah jadi buzzer. Nangis ya Bu. Tolong lontong.
Mami kalau sifat Arbil gimana? Anak itu polos, masih kecil. Tuh kan sini sakit, kenapa aku nggak tahu Ana. Tadi kan 20 lagu Bu, saking serunya. Iya, tadi aku nyanyi 20 lagu loh guys di Akmil guys. Kerasa loh. Aduh, akademi nggak tayang hari ini, enggak. Besok akademi tayang. Jangan lupa nonton ya besok ya, Dangdut Akademi ya. Apa gara-gara aku ibu nangis? Kon iku Mas Alfa Romeo. Kamu itu ada aja kamu itu. Sama. Mami aku fans garis kerasnya Milen. Oh iya, support ya sayang supaya mereka semangat. Ya. Udah biasa, udah nggak usah bahas Gajah Duduk. Manajernya udah teleponan sama gua. Gua mau lihat sampai sejauh apa, gua liatin. Sifatnya Arbil gimana? Baik, anak itu baik. Anak itu masih kecil kan udah dibilang anaknya baik. Namanya anak kecil tuh ya butuh dibimbing. Nggak bahaya itu Mami. Enggak. Nggak akan mungkin Mami nangis karena komenan netizen. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Pikiran tak tenang selalu terbayang. Ya Allah, mami aku ketawa nih guys, mami aku guys. Tuh guys, mami aku ketawa tuh guys. Ma, aku lucu ma. Udah istirahat capek. Ya Allah. Apa mami ada yang bawa ikan lorjuk? Oh iya. Mami kasih tips dong biar kalau nyanyi nada tinggi suara nggak serak. Nggak bisa sayang. Aku dari lahir. Aku tuh dari lahir nada tinggi tuh suaranya serak. Suaranya tuh kalau waktu lahir gitu. Nanti ini dipotong sama orang, ditaruh di TikTok. Dewi Persik nangis. Mas, kasihan dong mas. Mas, kasihan dong mas. Cikita sayang. Kenapa Mi? Enggak, aku nggak nangis guys. Aku cuma bercanda loh. Kalian itu percaya aja. Ganti kapasnya Mi. Iya, tunggu. Minta itunya, baby oilnya. Ininya. Iya banget lagi netizen sama TikTok motong-motong gitu. Iya biasa. Tadi mana itu ya? Aku sambil tiduran ya. Melakukan pijat. Enggak. Aku pijetin diri aku sendiri aja gini. Jarang-jarang kita bercanda bu. Bercanda opo. Lah biasa itu ternak-ternaknya. Kalian udah pada pinter kan? Ya udah ya. Yakin Dewi Persik banyak kerjaan ngomongin orang. Berarti kamu baru kenal.
James Bond, lihat nih. Kekasihmu nangis. Sayang, aku nangis bahagia sayang. Sayang, 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 sayang. Mana aduknya? Sayang, sayang, sayang. Dia ada di sini. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Mana nggak ada deh kayaknya. Iya, aku bawa tahu. Nanti videonya dipotong pas Mami lagi nangis dan dikasih judul Mami nangis gara-gara komenan neti. Oh gitu ya. Ya bodo amat lah, orang mau apa. Ih, kerangka manusia. Mami Rita meninggal dunia, Mami ngelayat belum? Azril, kamu tuh kayak tahu James Bond aku deh. Emang James Bond aku tuh siapa? Kamu tuh so tahu aja kamu tuh. Kamu nih kompor meleduk. Oh, maunya sama kamu? Ah, kamu kayak tahu James Bond aku aja kamu tuh. James Bond aku mah setia orangnya. Kamu nggak tahu siapa James Bond aku. Jadi jangan sok tahu. Gitu ya. Jadi buat kamu aja itu yang katanya Fatime gue gak tahu siapa Fatime yang lu maksud juga gue gak kenal, gue juga gak tahu yang James Bond lu maksud. James Bond gue mah yang selalu ada effortnya buat gue, yang selalu ada buat gue, dan effortnya tidak main-main. Mami Rita meninggal. Oh, Mami Rita ibunya ini Kak Fitri. Atau Mami Rita yang pernah itu tinggal di rumah lamaku dulu. Bener gak? Nyanyi sama TN jadi gak budak. Ah, bener gak? Jangan mau dikomporin ya, Mi. Biasa tuh kompor meleduk. Tolong tunjukkan kakimu. Tolong tunjukkan kakimu. Kakiku ada di sini, kakiku. Kenapa aku harus menunjukkan kaki aku? Mami aku kemarin abis dari The Castello. Oh iya. Iya, Mami Rita itu, Mami Rita meninggal beneran apa enggak sih? Serius meninggal. Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bener nggak? Ini soalnya yang ipar lo ini soalnya akun bodong. Takutnya bohong. Azril, kamu tahu apa Alfa Rizky? Berisik kau. Berisik banget kau. Gak ngerti apa-apa kau. Diem aja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada di mana meninggalnya? Meninggal di Jakarta atau ada di mana? James Bond. Kalian itu apa sih? Mau tahu aja James Bond. Ih, sotoy. So tahu kalian. Ya, meninggalnya di mana tadi yang ngasih informasi tentang orang tuanya Kak Fitri. Tanggal 15 di Jember ya. Kenapa dengan kakinya sayang? Betulan mami sayangnya meninggal. Kak Fitri mau ngeliat nggak dikasih tahu alamatnya. Oh gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kalau kayak gitu ya bukan kesalahan Kak Fitri lah, karena Kak Fitri kan yang dibaca oleh Allah kan hatinya. Gitu. Mami coba tunjukkan suara emas Mami itu. Lah kemarin aku kan udah nyanyi di lembaga sensor perfilman. Terus tadi aku habis nyanyi. Kalau kamu pengen aku menunjukkan lagi, undang dong nyanyi. Mi saya duda. Mami kalau nikah lagi pilih bujang atau duda? Sudah ada sayang, maaf ya. Aku janda but not available. Gak manggung bun, baru pulang manggung ini. Capung sudah. Masih di Magelang Mi. Masih di Jogja sayang. Meninggal dunianya hari ini atau kemarin? Aku penasaran.
Skipping hadir bu. Ceritain dong Mami soal siang Iris Bella hoax. Fik, mau jualan gak Fik? Jualan apa? Itu Kulvita. Bebas. Yuk, kalau memang mau jualan gue pindah di TikTok nih Fik. Ayo. Daripada ini gue masih belum ngantuk Fik. Lumayan 7:30 kita jualan. Ngabisin jam. Kamu mau tidur? Enggak. Gimik. Oh gimmick. Oh tak pikir ini. Biasa bu. Aku kan butuh followers. Cuak. Iya. Apaan sih? Kok nggak jelas banget. Meninggal kemarin misi Uzi itu tutupin kasihan. Kasihan Kak Fitri nangis semalam. Mami coba chat Kak Fitri. Kak Fitri tuh kasihan loh. Kak Fitri tuh dia itu aku tahu banget. Dulu aku nggak ngerti ceritanya kan. Aku sempat bersuuzon sama dia. Tapi setelah aku tahu ceritanya dan pernah kejadian juga di rumah aku gitu kan, ketika aku meminjamkan rumah, ternyata kan aku kan tidak boleh mendengarkan satu sisi kan, aku mendengarkan beberapa sisi. Ternyata aku punya kesimpulan sendiri. Poinnya adalah hati aku tuh ke Kak Fit gitu loh. Setelah aku melihat dari beberapa sisi, baik itu dari Kak Fit maupun dari si Uzi gitu. Dan sekarang kesimpulan aku adalah aku kasihan loh sama Kak Fit itu. Kasihan banget sama dia. Gitu. Ya Allah Maha tahu lah, insya Allah Kak Fit bisa legowo, bisa tabah. Allah Maha tahu kok. Mami nanti undang Ayu Ting Ting dong di pagi-pagi ambiar. Kemarin baru berangkatin orang tuanya umroh. Kalau kita sih mau-mau aja, kan kita kan satu keluarga. Di pagi-pagi ambiar sama Brownies itu satu keluarga. Kita itu satu tim gitu. Jadi kita itu sama gitu. Ini apa sih Azril ini? Aku blok kamu ya. Kamu gak usah ikut campur urusan pribadi saya ya. Ini orang bolak-balik dari tadi ngoceh mulutnya. Mulutnya, tangannya. Ngetak-ngetik. Sotoy lu. Manggung di Akmil Magelang ya tadi. Iya. Nah, tadi aku nyanyi di Magelang. Tanggapan Mami soal Nancy Azram sama Ayu Ting Ting kemarin. Aku nggak tahu. Aku taunya kemarin kan dikasih tahu. Jadi kebetulan temen aku ada panitia di sana. Kan Ayu kan lagi nyumbang nyanyi sama Nancy Azram ya. Seneng lah gitu. Di situ ada King Nasar. Aku bilang sama King Nasar, kenapa King Nasar gak ikutan nyanyi juga? King Nasar tuh juga jago lagu-lagu Arab. King Nasar tuh. King Nasar tuh kalau udah nyanyi lagu Arab, karena memang dia juga orang Arab ya. Jago, keren. Gitu. Jadi ya tanggapan aku ya, kita mengambil hikmahnya bahwa setiap lagu-lagu Arab itu rata-rata kan orang tuh nggak paham. Setiap kali aku menyanyikan lagu Arab, orang kadang nyuruh aku kok nggak pakai kerudung, tergantung gitu. Kadang ada lagu yang kita bawakan tuh lagu Arab cinta, ada lagu yang kita bawakan itu pujian-pujian kepada Allah, contohnya sholawatan. Nah itu beda. Nah yang sering aku bawakan itu pujian-pujian kepada Allah atau sholawatan. Kalau lagu percintaan itu contohnya kayak Bisarahah, itu lagunya contohnya kayak percintaan. Terus ada lagi ya tap lah, itu seperti itu, beda. Kalau misalkan Magadir ya kalbil haya, itu baru bahasa Arab puji-pujian. Jadi beda gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang kok DP kemarin ada Nancy gini. Kebetulan aku sih suka
apa sama lagu-lagu gitu, lagu-lagu Arab, tapi lebih ke suka yang pujian-pujian gitu, pujian-pujian sholawatan aku lebih suka gitu. Gitu sayang. Kalau pujian-pujian itu kayak gini. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع kayak gitu. وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. Nah, itu namanya pujian-pujian, itu bahasa Arab, pujian-pujian kepada Allah. Beda dengan bisaraha. Kalau bisaraha atau lagu-lagu ya tab ya dallah na 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 na. Nah, itu beda gitu. Dan kebetulan kan yang aku tahu, mudah-mudahan nggak salah, Nancy itu kan ini kan ya, apa namanya, bukan Islam ya, bukan Muslim ya, gitu. Jadi Dia orang Lebanon. iya, jadi beda gitu sayang. Jadi kalau misalkan kok dia nyanyi lagu Arab kok bajunya seksi, beda sayang gitu ya, beda. Nah, kalau Dewi Persik aku tuh sukanya yang tentang pujian-pujian kepada Allah, pujian-pujian agama, solawat-solawat itu baru aku suka tuh. Terus ada lagi yang banyak lah. Mi nyanyi lagu Arab aja Mi bagus banget. Ya makanya kan aku bilang kalau pujian-pujian Allah aku senang. Contoh nih. La tasab an hatina ba'idun an hubbil wahya wa bihajrika, ya kayak gitu-gitu. Nah itu apa namanya, itu bahasa Arab gitu, cuman aku kurang begitu suka gitu. Tapi kalau misalkan kayak pujian-pujian yang pujian-pujian solawat badar, terus ya kayak gitu-gitu aku suka itu. Ya sholawat badar kayak gitu aku suka gitu. Marhaba buka ya tadi mami. Marhaba itu artinya siap, bahasa Arab siap. Sholawat nari kakak, ya kayak gitu-gitu aku suka. Tapi kalau kayak bahasa Arab percintaan itu karena aku lagi jatuh cinta aja, bisarah. Ya. La habibi manu mitlun killun, ya kayak gitu. La mahali juruqi min mahallun wa yasni ahla wastahub taraqli matrahju wal al binasalam al bil. Itu tentang percintaan gitu. Itu tentang percintaan, kesetiaan. Dia itu bilang bahwa tidak ada laki-laki yang lain sehebat lakiku yang sekarang ini gitu loh. Dia tidak seperti yang orang bilang, dia yang terbaik daripada laki-laki aku yang lain gitu. Itu bisarah artinya. Dari lirik cerita. Itu aku tuh kalau mau pingin nyanyiin lagu itu aku harus tahu dulu ceritanya tentang apa. Begitupun pujian-pujian kepada Allah aku harus tahu dulu tentang apa gitu sayang gitu. Jadi beda. Dan kebetulan aku nggak begitu terlalu suka, tapi tidak begitu terlalu kalau cinta-cintaan gitu. Mami dulu pernah pesantren. Aku tidak pernah di pesantren. Aku tidak pernah di pesantren. Aku bisa ngaji karena ibu aku. Subhanallah, saya bujangan kak, usia 35 gak ada kekasih. Kamu gak ada kekasih. Kamu tak bilang aja sama Habib atau sama Syekh. Nanti kamu ta'aruf, ntar kamu dicariin cewek. Kamu ta'aruf no. Kamu tanya sama aku, mana aku tahu. Mana aku bisa kasih cewek buat kamu. Buger mau kalau aku ngasih cewek mau kamu. Mami salam dari Gorontalo. Waalaikumsalam. Mami apa? Aku mau jualan dulu ya guys. Aku mau jualan di TikTok ya.
Ica DP Lovers. Si Raja jatuh cinta 31 tadi sudah ngobrol sama aku manajernya. Dan sudah aku sautin semua dengan video-video aku. Kamu tontonin. Jangan diulang-ulang. Gak ada panggung buat gajah duduk. Capek ngebahas gajah duduk. Ya, udah capek. Aku udah kasih nomor telepon aku. Dia penting sama aku, samperin aku, gue tungguin. Ya, gue tungguin. Gue udah telepon tadi sama manajernya. Ya, gue udah telepon tadi manajernya. Gue yang telepon sama manajernya tadi. Jadi jangan ini kau. Halo Mas V, oke guys. Mami tadi keren banget, strong. Tadi nonton ya di Akmil ya. Kamu di mana? Irwan Gunawan, Mami kalau udah nikah banyakin sabar ya. Mami kalau udah nikah banyakin sabar ya. Mami kalau udah nikah banyakin sabar ya. Maksudnya kalau udah nikah banyakin sabar tuh maksudnya gimana? Banyakin sabar tuh kayak gimana? Banyakin sabar tuh kayak gimana Irwan? Irwan kamu udah nikah Irwan? Ya, kamu udah nikah. Kamu banyakin sabar kayak gimana maksudnya? Galak, sorry ya, aku bukan perempuan galak. Aku galak kalau laki aku tuh selingkuh, main cewek, baru aku galak. Gitu ya. Perempuan galak itu justru setia, soleha biasanya. Perempuan, jadi kalau perempuan galak di luar, ya itu bagus gitu loh. Berarti dia nggak murahan. Kecuali dia sama suaminya baru bener. Lah kalau suaminya main perempuan atau main laki ya kudu galak. Bye lu cerai sama gue, ngapain lu sama gue? Pengkhianat lu gitu. Kalau aku sih poinnya gitu. Nah kalau misalkan sama laki-laki lain ngapain aku menye-menye? Kecuali sama suami sendiri. Sayang. Nah, lah sama orang sama laki lain apa lo? Ngapain lu ngeliatin gua kayak gitu? Ya, galak lah. Siapa lu? Gak ada yang bisa ngatur Dewi Persik kecuali suamiku nanti. Nggak ada, gue galak ya karena aku harus galak gitu, karena aku bukan cewek kayak gitu. Gue, Mas, apa kabar Mas? Mas sudah makan belum? Mas lagi, Mas namanya siapa? Aku Dewi Persik. Nggak kayak gitu. Kecuali sama suami, sayang, udah mam belum? Aku suapin, aku masakin. Nah kalau sama orang laki-laki lain, ya disiplin lah, punya sikap, punya kewibawaan. Terima kasih Pak, terima kasih Mas. Gitu, bukan berarti saya galak, karena itu prinsip. Ngapain kita, kecuali sama suami beda lagi ceritanya. Sama suami harus berbakti, sayang, kamu udah makan belum, kamu di mana, kamu apa, kamu lagi apa, jangan lupa makan, aku pijitin. Nah itu sama suami gitu. Lah kalau misalkan suaminya ketahuan sama laki-laki lain atau sama perempuan lain, ya nggak usah macem-macem, nggak usah pakai aneh-aneh, langsung aja ajak tinju, cerai, kelar. Ngapain mau pelihara pengkhianat? Ya nggak? Ya kan? Ngapain pelihara pengkhianat gitu? Saya hidup satu kali kok, mau mempertahankan sama pengkhianat itu berarti gimana? Saya dudami, maksudnya sabar itu sama suami lah, masa sama orang lain? Ya wajib lah, kan surganya istri itu di suami. Lah kalau misalkan suaminya galak ya, kalau istrinya galak ya suaminya ya kagak pulang cari bini lain. Ya harus galak, udah jarang ketemu sama suami, datang suaminya digalakin, dicemburuin, ya kasihan lah. Kecuali suaminya main perempuan, suaminya main-main, ibaratnya suka pakai LC, suaminya doyan goyang-goyang sama penyanyi dangdut, terus suaminya suka booking cewek, nggak usah datang di rumah, pakai telepon, nggak usah pulang loh, cerai, urus cerainya dari sekarang gitu kalau aku.
Kalau misalkan suamiku udah kerja, capek, terus datang-datang aku galakin, ya kasihan. Dia pulang kerja, sayang kamu mau mama apa aku pijitin ya. Udah gitu, kamu mau aku jadi suster, kamu mau aku jadi Wonder Woman, kamu mau jadi aku suster ngesot, kamu mau jadi aku kuntilanak sayang. Kamu mau aku jadi apa sayang? Kamu mau jadi aku Elsie sayang? Kamu mau jadi aku apa sayang? Gitulah. Nah, karena kan gitulah sama suaminya gitu. Masa suami datang mau digalakin? Kalau perlu, sayang kamu berapa menit lagi nyampe? 15 menit lagi. Wah, aku udah dandan, pakai wangi-wangi. Rambutku sudah aku blow. Kalau perlu aku pakai G-string aja nungguin suami datang. Sayang, assalamualaikum. Aku siapin makanan. Terus udah gitu, biar suaminya nggak bosen. Kan habis itu ditinggal lagi dia tugas. Nah, biar dia nanti kalau dia kerja, dia inget lagi sama istri. Aku mau pulang dulu kasihan bini gue nungguin gue. Mau kewajiban dulu gitu. Habis itu, habis kewajiban berangkat lagi kerja. Itu baru benar. Nah, ya nggak. Iyalah. Mami DP kapan DA8? Nanti masih setelah tanggal 26 Desember. Mami ya takut mami kalau jadi suster ngesot. Kan ngesotnya diranjang. Jadi susternya ngesot nanti digendong sama suaminya gitu. Yang bilang mami galak mereka aja nggak tahu ya mami. Ya kalau di luar ya kita harus galak lah. Maksudnya tegas, berwibawa gitu. Tegas lebih tepatnya gitu. Mami jangan halu. Lo harus halu. Karena itu bagian treatment untuk menjadi istri soleha. Nah gimana sih kamu kalau nggak halu? Gimana? Kan kita harus punya planning. Nanti kalau kita udah nikah, kita harus bisa begini sama suami kita, harus begini sama suami kita, harus gini. Itu semua harus ada di sini gitu loh. Lo kok nggak boleh halu? Bermimpi aja, mimpi manis tuh kan halu. Yang penting positif, jangan sampai halusinasi yang aneh-aneh, yang negatif. Mami nggak dempul lebih cantik, maksudnya nggak pakai bedak. Ya kalau lagi nyanyi mau pakai toh mbak. Nanti kalau nggak pakai pengen banget. Promo ya Mi, promo apa itu? Aku selalu lihat Valen menyanyi. Besok nggak ada Valen kayaknya deh. Karena Valen udah tampil. Semoga dikasih jodoh yang terbaik, amin. Terima kasih ya. Doakan ya, semoga Allah memberikan yang terbaik. Salam buat Syahira. Syahira itu siapa? Shakira maksudnya. Gak jalan-jalan, enggak. Soimah bikin ngakak. Salwa, kamu kan masih muda. Manggilnya itu Mae Soima atau Ibu Soima. Kok Soima? Udah kayak paling kenal. Kamu kan juga ibaratnya fotonya juga masih anak-anak. Harus bisa menghargai orang, harus tahu sopan santun. Gitu, gak boleh sebut nama. Ya, itu kan orang tua. Masa dipanggilnya Soima, udah kayak sok kenal aja kok. Soima, ibu Soima, Mae Soima gitu loh. Tahu sopan gitu lah sama orang tua, itu udah orang tua. Kalau perkiraan mami yang juara Akademi 7 siapa? Bingung aku. Soalnya bagus-bagus semua. Makanya kemarin sampai kita bikin grup itu 8 kita kumpulin jadi 1 ya karena bingung. Harus bilang Mae, iya dong. Besok kita nikah ya Bu. Kamu aja nikah sama kucingku mau Mas Alfa. Mas Alfa kamu pengen nikah.
Di kamar kucingku mau. Kucingku tuh lagi birahi tuh mau. Mami kenapa dipanggil mami? Aku juga gak suka. Karena dari dulu pada waktu zamannya sama pedofil tuh yang nyuruh aku panggil mami tuh. Dia pinginnya dipanggil papi gitu. Ih, pret gitu. Kayak mami-mamian aja dia mau panggil mami. Tapi ya karena orang udah terbiasa ya udahlah ya. Atskia, ayo ketemu atau enggak, ayo ketemu atau enggak. Kucing dong, iya kucing kan nikahnya sama kucing aja. Jadi mau panggil apa? Aku dipanggil siapa? Ya Agnes Monica lah, kamu tuh pertanyaannya bumi dan langit kau pertanyaan. Grogi banget kalau nggak manggil mami, kayak aneh manggilnya panggil madam. Panggil aku Nona Statue. Aduh, nah Ambon nggak di sini. Ini pakai itu pembersih deh, enak. Nah, kayaknya dingin karena itu Han kayaknya. Aku bintil. Hah? Aku bintil. Mami tadi dicium sama ibu-ibu di Akmil, tapi sama sekali nggak risih. Iya masa mau risih? Orang mereka bener-bener mereka mau cium kita, masa kita nggak ngasih pipi kita? Yang penting jangan cowok yang cium aku. Kalau ibu-ibu mau cium aku nggak apa-apa, iya kan? Kan biarin aja ibu-ibu. Emang kenapa? Cium nggak apa-apa. Kalau cowok nggak boleh. Menurut mami anak DA7 yang paket komplit siapa? Menurut aku paket komplit. Ya. Arbil, Valen, siapa lagi? Tasya. Yang paket komplit ya. Shakira sudah ada progres. Dia stage act udah mulai ada progres. Mutia ada progres. Nggak tahu kalau yang lain ya gitu loh. Yang aku sebut itu sementara sih masih itu. Yang lain itu April stage act. Dia tinggal ada progres. Tapi biasanya anak-anak itu soalnya cepat belajarnya gitu. Jadi tiba-tiba mereka bisa yang tiba-tiba kita bilang nggak bisa, tiba-tiba mereka ngedance-nya jadi bagus, terus jadi luwes gitu. Jadi nggak bisa ditebak guys. Mila kan gini, kalau Mila itu anggun ya, dia itu anggun. Karena memang sesuai dengan jilbabnya dia, kerudung yang dia pakai gitu, jadi pas. Selain suaranya bagus. Kapan Nona terakhir nangis sendiri di kamar mandi? Wanginya mami tuh tadi sampai ke penonton lu, saking wangi. Masa? Oh ya? Masa sih? Terima kasih loh. Kamu yang mana sih? Kamu tuh yang mana? Tadi mami cantik, makasih. Di Magelang nonton ya, seneng banget. Alhamdulillah udah ditonton. Kira-kira Tasya kalau kita masuk grand final nggak? Ya semua serba bisa aja, ajaib kan, semua panggung ajaib bisa aja. Semua bisa. Robby bagus, Robby makin kesini juga makin keren loh, dia makin bagus loh sekarang. Dia apalagi dia anaknya juga mau belajar gitu, semangat juangnya itu bagus. Makanya anak-anak itu kalau misalkan ada yang menghujat gitu, saya kasihan gitu loh. Anak-anak itu tuh kerjanya itu
Belajarnya itu nggak main-main, kasihan. Guys, aku mau jualan dulu ya, aku mau di TikTok, aku mau jualan. Udahan ya yang di Instagramnya ya. Aku mau jualan di TikTok, aku mau jualan Kulvita dulu, masih ada beberapa waktu nih. Ya. Kira-kira Kak Tasya, Kak Mutia doain, mudah-mudahan mereka bisa ya. Mudah-mudahan mereka bisa. Mereka bisa lancar. Mami juara DA nanti dinilai dari paket komplit ya. Oh iya, jelas. Jelas dong, bukan hanya suara saja, secara visual juga kan itu udah ada penilaian sayang. Aku tuh bukan follower Mami, cuma gara-gara ngelihat aslinya Mami jadi suka sama. Oh Masya Allah, terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih ya, udah suka. Tadi seru banget, lumayan. Tadi seru banget, rame. Tadi itu dari pagi loh mereka itu tadi. Ngantuk tidur mbak. Tapi aku masih punya tanggung jawab. Jualan apa di TikTok? Kulvita. Coba nanti. Paling ya lumayan lah, 2 jam lumayan. Udah dulu ya guys. Aku kesana dulu. Aku ke TikTok dulu. Aku mau jualan dulu soalnya. Ya. Dadah. Assalamualaikum.